Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan berbagi sedikit pengetahuan tentang bagaimana cara mengatasi dak bocor ya. Dak rembes yang biasanya terjadi karena keretakan pada peluran di atas dak. Ini kita lihat sudah terjadi kebocoran di beberapa titik, dan sekarang kita akan lihat seperti apa di atasnya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini sudah banyak sekali keretakan-keretakan. Oh ya, ini kita akan memakai sika dengan 2 kali polesannya. Di sini ini sudah terlihat sekali, sudah ada beberapa yang retak. Untuk bahan yang kita pakai adalah sika top 107 ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah mencampur sika cair dengan campuran semennya ya, semen sika ya. Di dalam mencampur ini kita harus benar-benar tahu bahwa untuk takarannya kira-kira kurang sedikit dari 1 ember, dan itu bisa sampai penuh ya, diisi sampai penuh dengan semen sikanya ya. Kemudian diaduk sampai rata, sampai itu benar-benar rata ya. Nanti akan kelihatan bagaimana kekentalan dari sika itu, karena adukan ini harus benar-benar rata agar hasilnya bisa maksimal. Nanti kalau sudah kita aduk, kalau itu kurang kental, kita tambah lagi sampai kekentalan yang kita inginkan, seperti ini ya. Kalau sudah diaduk seperti ini, kemudian itu akan terlihat kekentalan yang bagus dan maksimal, yang sesuai dengan aturan mainnya ya gitu ya. Untuk bagi yang pemula ini sangat penting ya, karena di pengadukan ini jangan sampai bongkahan semen sika itu masih ada di dalam ya, di dalam adukan. Harus benar-benar rata ya, seperti ini. Setelah itu kita siap sika. Oh ya, karena ini akan memoleskan sika 2 kali ya, maksudnya bukan 2 lapis tetapi 2 kali pemolesan sika. Tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Biasanya ada yang memakai polesan sika itu dicelupkan kuas ke dalam ember, kemudian kuasnya dipoleskan ke dasar peluran. Tapi sekali ini saya tidak melakukan hal seperti itu, karena ini untuk lapisan bawah diutamakan harus tebal dan merata. Jadi polesan sika yang sudah dicampur itu harus benar-benar rata dan ketebalannya harus maksimal. Nah, apabila hanya dipoles-poleskan itu, ini ada beberapa keuntungan. Yang pertama di waktu ya. Karena kalau kuasnya dicelupkan ke dalam ember kemudian kita poleskan ke atas peluran, itu harus 2-3 kali moles, dan itu akan memakan banyak waktu. Sementara kalau kita pakai yang seperti kami lakukan ini akan sangat menghemat waktu, karena cukup sekali poles saja kita sudah menghasilkan hasil yang maksimal.
ya, seperti ini. Disika harus rata dan jangan ada yang tertinggal. Karena sika ini memang sudah teruji ya untuk meresap ke dalam peluran. Dia sangat lengket dan anti bocor. Ini kita masih melakukan pemerataan sika karena kebetulan ini sudah di penghujungnya. Sengaja video ini diambil yang untuk kepentingan kebutuhan video agar tidak terlalu lama, maka banyak yang kami potong. Sika ini dioles secara merata. Oh ya, untuk pengadukan sika itu satu harus ngaduk dan satu harus moles ya, karena dia habisnya harus berbarengan, antara cairan dengan semennya itu harus berbarengan. Jangan sampai cairan sudah habis, semennya masih tertinggal, itu hasilnya tidak akan maksimal. Kita poles sampai rata, jangan ada yang tertinggal, harus benar-benar rata. Nah, kalau sudah rata seperti ini, maka kita tunggu sampai dia mengering. Dan kita akan melakukan peluran ya, atau coran bisa. Kita mengaduk semen dengan takaran 1-2, satu sak semen dengan 2 lori pasir ya. Itu untuk ukuran yang bagus untuk peluran di atas, karena untuk menghindari keretakan-keretakan, karena kalau semennya kebanyakan akan mudah sekali retak pelurannya gitu. Setelah disika tadi, kemudian kita lapisi lagi dengan adukan semen bercampur pasir yang disebut juga dengan pelur. Adukan harus bersih ya, baik dari kayu, batu, agar nanti waktu kita mengusap adukan itu tidak terganggu. Di sini kami sudah mulai memoleskan peluran ya, yang tadi sudah kita sika. Peluran harus miringnya harus bisa ke kiri, bisa ke kanan, tetapi itu tidak boleh rata ya, agar air kalau hujan dia tidak menggenang di tengah-tengah ya. Jangan sampai peluran itu airnya mengenang di tengah-tengah. Diusahakan apa bisa kita kemiringkan ke kiri, ke kanan, ke depan, atau ke belakang. Tapi kalau kami tinggikan di tengah-tengah, jadi airnya bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke depan, bisa ke belakang. Yang penting dia tidak tergenang di tengah-tengah gitu. Dan tentu keselamatan yang utama ya, karena kebetulan tempat kami ini lumayan tinggi ya. Dan satu hal untuk teman-teman, keselamatan itu yang utama. Dipelur seperti ini, diambil kemiringannya yang pas, agar nanti kalau hujan airnya tetap mengalir ke kiri, ke kanan, atau ke depan, ke belakang.
Nah, setelah peluran selesai, setelah 2-3 hari, peluran ini ditunggu sampai 2-3 hari, lebih bagus seminggu juga lebih bagus ya, agar kelembapan adukan semen dengan pasir ini benar-benar kering ya, dan dia benar-benar lengket dengan sika yang dibawa tadi. Kita tunggu sampai 2-3 hari. Setelah dia kering, kita akan melakukan pemolesan sika kembali. Tapi jangan lupa disiram ya, diberi kelembapan kepada media yang akan kita olesi sika. Sebenarnya ini harus rata ya, karena ini untuk kebutuhan video ini, maka kami hanya membasahi berapa saja. Kebetulan ini kami masih pagi mengerjakan ini, kebetulan malamnya hujan, jadi sebenarnya ini semennya masih dalam keadaan lembab dan sudah bisa disika. Kemudian dipoleskan kembali sika, sama seperti tadi, harus tebal dan rata. Inilah yang saya maksud dengan mengatasi kebocoran pada bedak, dak rembes, dengan metode 2 kali pengolesan sika. Jadi di bawah peluran itu tadi sudah ada sika, di atasnya dikasih sika kembali. Keuntungannya jelas berbeda dengan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang cuma sekali di atasnya saja dikasih sika. Ketahanannya ya, kalau 2 kali ini bisa lama. Seandainya terjadi keretakan pada peluran, dak belum akan bocor, oleh karena di bawahnya sudah dikasih sika. Oh ya, satu hal, untuk menghindari kekurangan keretakan kepada peluran, itu sebaiknya setelah tadi kami tidak memvideokan itu ya, tetapi di atas peluran itu diambur semen kering ya, semen kering diambur kemudian diusap atau ngaci atau diaci, tapi selagi dia masih basah ya, selagi dia masih basah itu diaci, karena kalau dia sudah kering diaci akan retak ya. Ini setelah dipelur kami sika kembali seperti ini, dan hasilnya tentu saja sangat memuaskan. Semuanya sudah dipelur, tinggal kita meratakan peluran yang tinggal. Ada beberapa peluran seandainya masih ada, tinggal dicek kembali, kemudian dipolisi kembali, jangan sampai ada yang tertinggal. Dan kita tinggal menunggu hasilnya, dan hasilnya tentu akan sangat memuaskan. Itulah dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.